Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 9 akan menyajikan materi pembelajaran dengan tema penggunaan alat pengumpulan data dalam penelitian. Pemateri pertama yaitu Rizky Khalil Fitri dengan NIM 1220919319121. Disusul dengan NIM 12209193099. Dalam kesehariannya sering berkomunikasi antar sesama untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu. Tak sedikit peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang karena orang cenderung menjawab dengan singkat. Terlebih budaya Indonesia yang memang tidak terbiasa mengungkapkan permasalahan. Dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Yang keempat yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Selanjutnya yaitu B. Penggunaan alat pengumpulan data dalam penelitian. 1. Observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi partisipan observasi atau observasi berperan serta dan non-partisipan observasi. A. Observasi berperan serta atau partisipan observation. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
observasi non-partisipan. Kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat sendiri. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat data. Selanjutnya, dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. A. Observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. B. Observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. 2. Wawancara. Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya, seperti pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Crosswell menjelaskan bahwa prosedur wawancara seperti tahapan berikut. A. Identifikasi para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih. B. Tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. C. Siapkan alat rekam yang sesuai, misalnya mic untuk wawancara maupun partisipan. D. Cek kondisi alat perekam, misalnya baterai dan kaset. E. Susun protokol wawancara, panjangnya kurang lebih 4-5 halaman dengan kira-kira 5 pertanyaan terbuka dan sediakan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan. F. Tentukan tempat untuk melakukan wawancara. G. Berikan inform konsen pada partisipan. H. Selama wawancara, sesuaikan dengan pertanyaan, lengkapi pada waktu tersebut jika memungkinkan. Hargai partisipan dan selalu bersikap sopan santun. Wawancara yang baik adalah yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Wawancara perlu dilakukan lebih dari 2 kali karena 2 alasan utama. Pertama adalah pendekatan pengetahuan temporal. Istilah temporal maksudnya adalah istilah filosofis yang mendefinisikan bagaimana situasi dan pengetahuan orang saat itu dipengaruhi oleh pengalamannya dan bagaimana situasi saat itu akan menentukan masa depannya. Alasan kedua adalah untuk memenuhi kriteria ketetapan. Selain itu, peneliti dapat mengkonfirmasi untuk mengklarifikasi informasi yang ditemukan pada wawancara